bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, putra-putri Maria yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario, bacaan pertama mengisahkan kepada kita kesetiaan Maria dan para rasul di dalam berdoa, dan doa-doa yang mereka ungkapkan, yang mereka panjatkan, pertama-tama bertujuan untuk mempererat persaudaraan di antara mereka, agar misi yang telah Yesus wariskan kepada mereka untuk dilanjutkan, bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan hasil-hasil atau buah-buah dari doa Maria dan para rasul terbukti hingga saat ini gereja bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Maka Maria dan para rasul mengajarkan kepada kita doa yang kita ungkapkan atau kita panjatkan kepada Allah, pertama bertujuan untuk semakin mempererat persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita, membangun kerjasama yang baik, utuh dan harmonis dalam menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Maka kalau kita rajin berdoa, rajin merayakan Ekaristi Kudus, persaudaraan dan kekeluargaan kita juga harus semakin erat, rukun dan harmonis. Dan oleh karena itu Maria mengajarkan kepada kita dalam kisah Injil tadi,
Doa yang kita panjatkan terus-menerus akan mampu mengubah segala sesuatu yang dianggap atau di mata manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah sangat mungkin. Dan yang terpenting, doa yang kita panjatkan harus mengalir dari kerendahan hati yang luar biasa, sebagaimana diungkapkan Maria dalam diskusi atau dialognya dengan malaikat Gabriel. Semoga lewat peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario dan kedua bacaan suci hari ini memampukan kita untuk semakin meneladani teladan Santa Perawan Maria dalam doa-doa, dalam devosi, dan juga dalam merayakan Ekaristi Kudus, agar kita semakin dekat dengan sesama, dengan Allah Tritunggal dan para kudusnya. Semoga